Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi sama Ibu Nabila Rizky Utami, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi minggu lalu Ibu udah sempat nge-share video pembelajaran. Ada yang masih ingat gak tentang apa? Ya, tentang hadis niat ya. Oke, hari ini kita lanjut ya materinya. Sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita berdoa dulu. Isti'adan du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Simak video ini. Pada materi hari ini, kita akan membahas tentang surah Al-Qari'ah. Ada yang tahu nggak arti surah Al-Qari'ah itu apa? Ya, arti surah Al-Qari'ah itu artinya mengetuk dengan keras, ya. Nah, pernah nggak kalian melihat bencana alam? Terus, bagaimana keadaan orang-orang pada saat itu? Bagaimana juga keadaan lingkungan tempat tinggal kita ketika itu? Nah, pernah juga nggak kalian ngebayangin gimana ya bencana itu terjadi? Apalagi sekarang nih, banyak kejadian banjir ya di mana-mana, gempa bumi. Nah, itu termasuk bencana alam. Jika bencana alam yang terjadi di dunia ini sangat dahsyat, ketahuilah bahwa peristiwa itu hari kiamat lebih mengerikan daripada itu. Tidak seorang pun yang dapat menghindar darinya. Apalagi berpikir untuk menyelamatin harta sama keluarganya nih, kita pasti akan menyelamatkan diri kita masing-masing. Nah, di dalam Al-Quran banyak banget surah yang menerangkan peristiwa di hari kiamat. Namun, materi kita hari ini akan membahas tentang isi surah Al-Qari'ah. Salah satu surah yang menggambarkan betapa hebatnya peristiwa pada hari itu. Peristiwa apa? Tentang hari kiamat. Baik, surah Al-Qari'ah adalah surah ke-101 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Makkiyah dan terdiri atas 11 ayat. Nama Al-Qari'ah diambil dari ayat pertama. Nah, arti Al-Qari'ah adalah mengetuk dengan keras, menggebrak atau mengguncang. Surah Al-Qari'ah menggambarkan kejadian-kejadian pada hari kiamat, yaitu manusia bertebaran, gunung-gunung berhamburan, amal perbuatan manusia ditimbang, serta balasan amal baik dan buruk. Yuk kita baca bareng-bareng surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Baik, itu tadi kita udah baca bareng-bareng ya surah Al-Qari'ahnya. Untuk terjemahnya kalian bisa lihat di buku. Jangan lupa dibaca ya. Dan insyaallah mudah-mudahan semua udah hafal pastinya kan surah Al-Qari'ah. Baik, kita lanjut ya. Kandungan surah Al-Qari'ah. Sebagaimana telah diterangkan, arti Al-Qari'ah adalah mengetuk dengan keras. Karenanya, kedahsyatan peristiwa yang diceritakan di surah Al-Qari'ah itu disebut hari kiamat.
Pada ayat 1-3 berisi pemberitahuan akan datangnya hari kiamat. Sebagai orang beriman, tentu kita percaya akan adanya hari kiamat. Apalagi rukun iman itu apa? Percaya kepada hari kiamat. Rukun iman yang keberapa? Ya, yang kelima. Nah, kemudian ayat 4-5 menjelaskan peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Di situ digambarkan bahwa manusia itu seperti laron. Tahu laron gak? Tuh yang suka terbang di lampu tuh, malam-malam. Tuh laron tuh, manusia tuh terbang-terbangan. Dan gunung-gunung itu bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Wah, terbang-terbangan deh. Nah, ketika terjadi bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, nih ya, yang saat ini banyak banget ya berita gempa bumi, banjir, gunung meletus, ya kan? Nah, kita tahu gimana paniknya manusia. Mereka panik, berhamburan ke sana sini. Nah, itu bayangan kecil. Bayangan kecil dari hari kiamat. Mereka lari untuk nyelamatin diri sendiri. Mereka juga bingung cari tempat berteduh yang nyaman di mana. Nah, lalu bagaimana dengan dahsyatnya peristiwa di hari kiamat? Atau bencana banjir seperti ini aja kita udah kebingungan. Bisa kita bayangkan dengan bencana alam seperti itu aja manusia udah ketakutan banget ya. Gimana tuh kalau misalnya kiamat? Wah, Masya Allah. Kemudian ayat ke-6-9 menjelaskan adanya dua golongan manusia. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya pertama yang berat timbangan kebaikannya, yang kedua yang berat amal buruknya. Nah, balasan bagi golongan pertama yang berat timbangannya akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan berupa syurga. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya yang berat amal buruknya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang menyedihkan, yaitu neraka hawiyah. Kemudian ayat 10-11 menerangkan neraka hawiyah. Hawiyah itu berarti turun atau di bawah. Orang yang memiliki amal kebaikan lebih sedikit daripada keburukannya, ia akan ditempatkan di neraka hawiyah. Nih, yang berat timbangannya nih. Yang berat timbangan keburukannya ditempatin di neraka hawiyah. Bagaimana keadaan neraka hawiyah itu, Bu? Nah, keadaan mereka itu panas banget di situ. Hawiyah adalah neraka yang apinya sangat panas dan bergejolak. Nah, tuh kebayangkan kalau tangan kita aja kena air panas, itu udah panas banget. Aduh, panas. Api panas, kita keluar kena sinar matahari panas. Itu belum seberapa dengan yang diceritakan di kandungan surah Al-Qari'ah. Neraka hawiyah itu lebih panas. Ya, jadi panas di dunia itu nggak ada apa-apanya. Baik, pelajaran yang dapat diambil dari kandungan surah Al-Qari'ah adalah sebagai berikut. Manusia dan alam semesta itu ciptaan Allah yang mempunyai awal dan akhir, artinya tidak ada yang kekal. Yang kedua, kehidupan di dunia ini akan berakhir. Tandanya apa? Hari kiamat. Yang ketiga, sebagai orang beriman, kita juga wajib mengimani akan datangnya hari kiamat. Yang keempat, setelah kehidupan dunia berakhir akan ada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Yang kelima, semua amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Yang keenam, amal kebaikan akan dibalas dengan kehidupan memuaskan di surga. Sedangkan yang amal keburukannya lebih banyak, dibalasnya dengan siksaan di neraka hawiyah. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, sebagai orang beriman, kita harus menyiapkan bekal kebaikan untuk hidup yang abadi di akhirat kelak. Nah, contohnya apa, Bu? Amal ibadah yang bisa nolong kita di akhirat. Sholat yang pertama. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, tolong menolong. Yang keempat, jangan ngelawan sama orang tua. Masih banyak hal-hal baik lainnya ya. Baik, itu saja materi yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga dapat difahami ya. Jangan lupa untuk dihafal surahnya.
Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, yuk kita ucapkan Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.